Blue Lock episode yang ke-72 kembali dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Karena pada chapter inilah, akhirnya kita bisa melihat sama-sama mengenai sebuah proses terciptanya gol yang kelima sekaligus gol penentu kemenangan. Di mana di dalam prosesnya, Isagi pun akan kembali bertarung seorang diri untuk melawan para pemain bertahan dari tim Inggris dengan menggunakan kemampuan Metavision-nya. Tapi tentu saja semua hal itu sama sekali tidak akan berjalan dengan mulus. Mengingat lawan terberat yang akan dihadapi oleh Isagi sesungguhnya bukanlah para pemain dari tim lawan, tetapi malah para pemain yang ada di dalam timnya sendiri, yaitu Yukimiya Kenyu dan juga Michael Kaiser. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai seperti apakah perjuangan dari seorang Isagi Oichi, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Singkat cerita, tepat setelah Mikage Reo berhasil mendapatkan satu buah umpan pendek dari Agi untuk bisa menyelesaikan sebuah permainan ini, maka di satu momen yang sama itu, dia pun tanpa pikir panjang seketika langsung melesatkan satu buah tendangan supernya menuju ke arah gawang Gagamaru untuk menipu semua orang. Mengingat di momen tersebut, tujuan sebenarnya dari seorang Mikage Reo bukanlah untuk mencetak gol dengan menggunakan caranya sendiri, tapi melainkan untuk memberikan sebuah umpan yang ditunjukkan bagi Seisoro Nagi. Namun meskipun begitu, pada akhirnya Reo lah yang malah harus kembali dibuat kecewa. Karena tidak peduli seberapa jauh Mikage Reo bisa memprediksi masa depan dengan menggunakan kekuatan Metavision tiruannya. Tapi nyatanya, semua rencana dan juga taktiknya tersebut sama sekali tidak berarti apa-apa di hadapan seorang Isagi Oichi. Mengingat di satu momen yang sama ini, Isagi pun berhasil membaca dengan sempurna kemanakah arah dari tendangan Reo tersebut. Dan dia pun tanpa pikir panjang langsung melompat dengan cepat untuk mendahului Nagi, demi bisa merebut bola itu dari kaki Nagi dan menggagalkan sebuah rangkaian serangan cepat yang saat itu dilakukan oleh para pemain dari tim Inggris. Tidak hanya itu, karena pada panel berikutnya, Isagi pun seketika langsung berkata seperti ini kepada Nagi dan juga Mikage Reo. Hah, dasar bodoh. Sudah kubilang kan, jika tidak akan ada lagi keajaiban dan juga keberuntungan bagi kalian berdua. Karena selama masih ada aku di dalam lapangan, maka sebuah permainan dari kalian bisa aku baca dengan mudah seperti permainan anak kecil saja. Wow, menarik banget ya. Dengan begitu, maka saat ini giliran bagi Sagi Oichi sajalah yang akan segera melakukan pola serangan balik supernya demi bisa membalikkan keadaan dan juga mencetak gol dengan menggunakan kemampuannya sendiri. Oleh karena itu, supaya semua harapannya bisa tercapai, maka di sisa 90 detik terakhir tersebut, dia pun tanpa ragu seketika kembali mengeluarkan atau mengaktifkan kemampuan Metavision-nya lagi untuk bisa melihat dan juga memprediksi mengenai semua pergerakan dari pemain lawan. Serta untuk tahu cara seperti apakah yang saat ini harus dia gunakan supaya dirinya bisa melewati para pemain lain yang sudah menunggunya di depan. Tapi sayangnya sebuah hal yang sangat mengejutkan tiba-tiba saja malah kembali terjadi di sini. Di mana pada panel tersebut terlihat semua rute dari Sagi Oichi untuk bisa berlari menuju ke arah gawang seketika langsung berantakan alias langsung tertutup. Karena tidak peduli seberapa banyak Isagi mencoba untuk memprediksi masa depan, namun kenyataannya tidak ada satupun visinya itu yang mampu menunjukkan kepada Isagi Oichi bahwa dirinya akan bisa mencetak gol. Atau di dalam dialog aslinya, Isagi berkata kepada dirinya sendiri bahwa semakin banyak Isagi melihat masa depan, maka semakin tertutup pula peluang bagi dirinya untuk bisa mencetak gol menuju ke gawang tim Inggris. Nah, semua hal itu bisa terjadi bukanlah tanpa alasan. Karena kenyataannya di dalam lapangan itu, Isagi masih harus berhadapan melawan beberapa orang pemain lain lebih dulu sebelum dirinya bisa sampai di depan area kotak penalti. Pertama tentu saja adalah Yomachi Giri, di mana tidak peduli apapun yang akan dia lakukan, faktanya Isagi pun tidak akan pernah bisa menang jika harus berduel adu kecepatan melawan Yomachi Giri. Kedua adalah CP, mengingat waktu 3 menit dari dirinya masih belum habis, dan CP pun saat ini masih bisa berlarian dengan bebas di dalam lapangan. Maka hal itu secara otomatis akan membuat pilihan dari Sagi Oichi untuk bisa memberikan umpan kepada Kurunareze seketika menjadi sangat terbatas. Belum lagi gangguan dan juga hambatan lain yang mungkin akan muncul dari para pemain satu timnya sendiri. Di mana pada kesempatan ini, Kunigame pun nampak sudah bersiap untuk bisa merebut bola itu dari Isagi lagi. Ditambah dengan adanya Michael Kaiser yang kebetulan sudah mampu bangkit satu kali lagi. Mengingat pada chapter sebelumnya, Kaiser sempat terkena mental selama satu episode penuh dan tidak bisa berbuat apa-apa ketika Isagi sudah berhasil mengalahkan CP. Serta tidak lupa juga gangguan terbaru yang paling berbahaya. Siapa lagi kalau bukan Yukimiya Kenyu.
Karena faktanya di antara pemain lain, Yukilah satu-satunya orang yang paling dendam kepada Isagi. Hingga dia pun saat ini berniat untuk bisa kembali mengacaukan permainan dari seorang Isagi Yoichi, tidak peduli apapun yang terjadi. Nah, menyadari semua hambatannya tersebut, Isagi pun seketika langsung berkata kepada dirinya sendiri. Sialan, ternyata walaupun aku bisa memprediksi mengenai masa depan, tapi kenyataannya, kemampuan fisik yang aku miliki saat ini masihlah sangat lemah sekali. Andai saja aku masih memiliki sedikit waktu untuk berlatih, maka mungkin saja aku bisa menggunakan kemampuan mataku ini jauh lebih maksimal lagi. Semua momen interaksi tersebut pun berlangsung dalam tempo yang sangat singkat. Hingga pada panel berikutnya, musuh terberat dari seorang Isagi Yoichi kembali muncul di hadapannya dan siap untuk merebut bola itu dari kaki Isagi lagi. Yap, bener banget. Siapa lagi kalau bukan Mikage Reo? Beruntung di tengah ketegangan ini, Noah pun seketika langsung datang dari arah sampingnya, serta di saat yang bersamaan, dia pun langsung berkata kepada Isagi Yoichi. Isagi, aku sudah memutuskan untuk membantumu dan juga bermain bersamamu di sisa waktu pertandingan kita. Karena sejak awal, tujuanku bermain di dalam lapangan ini hanyalah ada satu, yaitu aku akan membantu para pemain yang mampu berpikir dan juga bertindak rasional. Dan ternyata di antara semua pemain lain, hanya kau sajalah satu-satunya orang yang mampu melakukan hal itu. Jadi teruslah berpikir kreatif. Karena dengan adanya aku di dalam lapangan yang membantumu, maka pilihanmu untuk dapat mencetak gol pasti akan terbuka menjadi semakin lebar. Nah, tepat setelah mendengar ucapan itu dari Noah, maka secara otomatis semua rute berlari dari Isagi Yoichi yang awalnya sempat tertutup dengan rapat, sekarang malah menjadi terbuka sangat lebar. Yang artinya, kesempatan bagi Isagi Yoichi untuk dapat melewati para pemain lain di dalam lapangan dan juga rekan satu timnya sendiri bukanlah sebuah hal yang mustahil lagi. Mengingat saat ini ada Noel Noah yang akan membantunya untuk melakukan semua hal itu. Bahkan semua teori di atas pun seketika langsung terjadi di hadapan kita semua. Di mana pada panel berikutnya, Isagi pun akhirnya dapat melewati dengan mudah sebuah penjagaan ketat yang dilakukan oleh Mikage Reo dengan menggunakan teknik umpan 1-2-nya bersama dengan Noel Noah. Melihat semua hal itu di depan matanya, Reo pun seketika menjadi sangat terkejut. Karena dirinya sama sekali tidak menyangka jika permainan dari Isagi Yoichi ternyata masih bisa berevolusi lagi menuju ke level yang lebih tinggi. Tidak hanya itu, karena tepat setelah melewati Mikage Reo, Isagi pun masih harus berhadapan dengan kelima orang pemain bintang lainnya, yaitu CP, Hyomachi Giri, Yukimiya Kenyu, Rensuke Kunigami, dan juga Michael Kaiser. Namun, tepat sebelum Isagi melangkah lebih jauh, Noah pun dengan cepat langsung berkata lagi kepada dirinya. Isagi, supaya kau bisa bermain dengan efektif dan juga efisien, maka mulai sekarang tentukanlah apa tujuanmu dan fokuslah terhadap salah satu dari tujuanmu itu. Jadi, cepat katakanlah kepadaku, apakah yang saat ini paling kau inginkan? Mendengar semua pertanyaan dari Noah itu, Isagi pun tanpa pikir panjang seketika langsung membalasnya. Noah, di dalam pertandingan ini, hal yang paling aku inginkan adalah menghancurkan Michael Kaiser dan menyeretnya turun dari tata raja di dalam tim Jerman. Oleh karena itu, tidak peduli apapun yang terjadi, aku pun harus bisa melakukan semua hal itu. Nah, dengan ini, maka secara otomatis Isagi dan juga Noah akhirnya langsung masuk ke dalam mode flow untuk melancarkan sebuah pola serangan mereka menuju ke area jantung pertahanan yang dijaga dengan ketat oleh para pemain dari tim Inggris. Singkat cerita, pemain pertama yang berhasil dilewati oleh Noah dan juga Isagi adalah CP lagi. Di mana pada momen itu, Isagi pun berhasil mengalahkan CP untuk yang kedua kalinya dengan memanfaatkan Noel Noah sebagai alatnya. Bahkan pada satu panel yang sama ini, Isagi pun tanpa ragu langsung menjadikan Noah sebagai umpan, supaya CP mau bergerak menuju ke arah Noah dan juga berusaha untuk menjatuhkannya. Sementara itu, Isagi malah mengoper bola kepada Kurona dan bergerak dengan cepat untuk bisa melewati CP dari arah yang berlawanan. Kemudian yang kedua adalah Michael Kaiser. Di mana pada momen itu, Kaiser pun dengan cepat langsung berlari menuju ke arah Isagi Yoichi dengan niat untuk menabraknya dan juga merebut bola itu dari kaki Isagi. Tapi nampaknya hal itu bukanlah sebuah masalah lagi bagi seorang Isagi Yoichi. Mengingat pada momen ini, kekuatan dan juga kemampuan dari Isagi Yoichi sudah sangat jauh berkembang, bahkan jauh lebih kuat dari seorang Michael Kaiser. Hingga pada akhirnya Isagi pun berhasil melewati Kaiser dan juga mengalahkannya di dalam duel perebutan bola 1 lawan 1.
dengan cara melakukan gocekan berputarnya. Lalu ketika dirinya sudah berada di dalam posisi yang bebas, maka di saat itu juga Izanagi pun langsung memberikan satu buah umpan pendeknya menuju ke arah Kurona Renzei. Nah, kini sampailah kita kepada musuh yang ketiga, sekaligus musuh terberat dari Sagiyoichi di dalam sisa waktu pertandingan ini. Di mana tepat setelah Izanagi mampu meloloskan dirinya dari penjagaan Kaiser, maka pada panel berikutnya giliran Yukimiya Kenyu lah yang datang dengan cepat menuju ke arah Sagiyoichi sambil terus berkata di dalam hatinya, "Lihatlah Izanagi, kali ini akulah yang akan mengalahkanmu dan akulah yang akan mencetak gol penentu kemenangan. Karena dengan begitu, maka akulah yang akan menjadi satu-satunya pahlawan di dalam pertandingan ini. Jadi persiapkanlah dirimu, karena mulai dari sini karirmu sebagai pemain dan juga sebagai seorang penyerang seketika akan aku hancurkan." Tapi bahayanya, ternyata bukan hanya Yuki sajalah satu-satunya pemain di dalam lapangan yang memiliki pemikiran seperti itu. Karena faktanya semua pemain yang sudah berhasil dikalahkan oleh Izanagi sebelumnya ternyata memiliki tujuan yang sama juga seperti Yukimiya Kenyu. Oleh karena itu, satu persatu dari mereka pun seketika harus bergerak dengan cepat untuk mengejar Sagiyoichi lagi. Mulai dari Hyomaji Kiri, CP, Senshiro Nagi, bahkan sampai dengan Michael Kaiser. Wow, gila banget ya. Melihat hal itu di dalam lapangan, bahkan seorang Jinpachi Eigo pun menjadi sangat bersemangat. Di mana pada panel ini, dia pun tak berpikir panjang seketika langsung berubah posisi duduknya dengan cara mengangkat kedua kakinya sambil berkata seperti ini kepada semua orang. Baiklah, ini adalah puncak dari permainan mereka. Jadi tunjukkanlah kepada dunia mengenai bagaimana gaya permainan terhebat yang saat ini dimiliki oleh seorang Sagiyoichi.